Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di pembahasan fisiologi umum hari ini adalah bab mengenai materi yang terakhir, yaitu termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Video ini disusun oleh kelompok 6. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan invertebrata, maka kita harus mengetahui apa itu termoregulasi. Kalian pasti berpikir bahwa termo itu pasti berhubungan dengan panas. Ya, betul sekali. Termoregulasi akan berhubungan dengan suhu tubuh. Dan di mana termoregulasi ini mempunyai pengertian, yakni proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan, paling tidak supaya suhu tubuhnya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar, misal tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, jadi suhu tubuhnya seimbang. Berdasarkan suhu tubuhnya, hewan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu homoiotherm, artinya hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya, dan yang kedua adalah poikilotherm, artinya hewan yang tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Lantas, muncul pertanyaan, pentingkah suhu tubuh yang stabil bagi hewan? Ternyata, suhu tubuh pada kebanyakan hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu tubuh hewan harus dipertahankan supaya tetap konstan, karena suhu tubuh yang konstan sangat dibutuhkan oleh hewan, yaitu perubahan suhu dapat mempengaruhi konfirmasi dan aktivitas enzim, lalu perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat. Sekarang kita akan membahas pengertian dari osmoregulasi. Nah, kalau termoregulasi berhubungan dengan suhu tubuh, maka osmoregulasi akan berhubungan dengan air. Komponen penyusun utama tubuh hewan adalah air, yang jumlahnya 60-95% dari berat tubuh hewan. Air tersebut pada berbagai bagian tubuh, baik di dalam sel maupun di luar sel. Nah, keseimbangan cairan dalam tubuh merupakan hal yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh hewan. Pemeliharaan homeostatis cairan di masing-masing kompartemen ini tergantung pada ekskresi cairan dan konsentrasi elektrolit yang menghasilkan tekanan osmotik. Proses pengaturan tekanan osmotik ini dikenal dengan osmoregulasi. Jadi, osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat tertentu. Kemudian, pentingkah osmoregulasi bagi hewan? Proses inti dalam osmoregulasi adalah osmosis. Nah, istilah isotonis sering digunakan untuk menyebut dua macam larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama atau isoosmotik. Dalam kajian osmoregulasi, istilah tersebut seringkali digunakan pada saat membahas tekanan osmotik dua macam cairan. Nah, konsep tekanan osmotik yang diterapkan dalam kajian osmoregulasi dituliskan pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Kita akan ke kutub utara. Nah, termoregulasi dan osmoregulasi pada beruang kutub. Nah, beruang kutub dalam bahasa Inggrisnya adalah polar bear atau beruang es, atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus, adalah mamalia besar dalam aturan marga keluarga biologi Ursidae. Nah, beruang ini memiliki ekor yang kecil, indera penciuman dan pendengaran yang sangat ulung, 5 kuku per telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk, serta bulu yang panjang, lebat, dan kasar. Kemudian, mereka memiliki cakar yang lebar, moncong yang panjang, dan telinga yang bundar. Giginya digunakan untuk bertahan dan alat yang tergantung pada makanannya. Nah, kuku-kukunya digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap. Nah, penglihatan pada beruang hampir sama dengan penglihatan manusia. Nah, beruang kutub atau Ursus maritimus mengatur suhu tubuh mereka secara fisiologis dan perilakunya sebanding dengan tingkat aktivitas. Nah, tubuh manusia memiliki kemampuan pengaturan untuk menjaga agar suhu tubuh tetap stabil pada kisaran fisiologis. Kemudian, apabila suhu lingkungan mengalami peningkatan, maka tubuh akan memproduksi keringat agar terjadi penguapan pada permukaan tubuh sehingga peningkatan suhu tubuh dapat dicegah. Nah, selama proses tersebut, pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi atau pembesaran diameter
lumen untuk mengirimkan darah lebih banyak ke kulit tubuh, di mana temperatur lebih dingin. Sebagai akibatnya, tekanan darah akan cenderung turun dan denyut nadi akan bertambah untuk mempertahankan curah jantung. Baik, bagaimana dengan termoregulasi buaya? Nah, buaya termasuk hewan yang tergolong ektoterm dengan suhu 32-35 derajat Celcius. Kebanyakan buaya tidak dapat hidup pada suhu ekstrim, khususnya pada suhu yang sangat dingin, dan juga pada musim yang ekstrim pada musim panas maupun pada musim hujan. Nah, reptil ditemukan di daerah yang hangat karena belum memiliki mekanisme termoregulasi atau pengatur panas tubuh, sehingga bersifat poikiloterm. Nah, buaya memiliki kulit yang tebal sehingga untuk beradaptasi pada lingkungan panas, dia mengurangi penguapan dengan kulitnya yang tebal tersebut. Secara tingkah laku yang dilakukan buaya adalah dengan membuka mulut untuk menguapkan panas tubuhnya atau evaporasi. Kemudian osmoregulasi pada buaya. Buaya laut sebagian tidak memiliki kelenjar garam, sebagian yang lain memiliki kelenjar kecil yang berwarna pada permukaan lidahnya. Buaya yang tidak memiliki kelenjar garam memelihara keseimbangan garam cairan tubuhnya dengan hidup di muara sungai, memakan ikan dan memiliki kulit yang sangat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah belut. Nah, pada belut, perpindahan air tawar dan air laut merupakan bagian dari siklus hidup yang normal. Belut memiliki toleransi salinitas di berbagai tahap kehidupan mereka. Kemudian, belut meskipun memiliki kemampuan terbatas karena berpindah dari air tawar ke air laut dalam 10 hari, belut akan kehilangan air secara osmotik yang besarnya mencapai 4% dari berat tubuhnya. Namun apabila belut tersebut dibiarkan minum kembali air laut, berat tubuh yang hilang akan segera tergantikan dan mencapai keadaan seimbang dalam waktu 1-2 hari. Nah, pengambilan maupun pembuangan air dan berbagai zat terlarut pada belut berlangsung melalui insang dengan arah yang berlawanan. Kemudian, yaitu termoregulasi dan osmoregulasi pada ngengat. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka kebanyakan serangga akan menutup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasan. Serangga endotermik lebih baik digambarkan sebagai heteroterm regional karena tidak seragam endotermik. Ketika panas dihasilkan, suhu yang berbeda dipertahankan di berbagai bagian tubuh mereka.